Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Fir'aun adalah manusia yang dijadikan masal dalam Al-Quran. Orang yang dinas dalam Al-Quran sebagai manusia yang pengaku Tuhan. Manusia yang menjadi simbol kepongahan kezaliman, Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja yang sangat zalim, mendolimi Bani Israel pada waktu itu. Dan dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Dia mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Sehingga Fir'aun ini dijadikan lambang kesombongan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjuluki Abu Jahal dengan Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Dijadikan lambang kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisahnya Fir'aun melegenda. Ya, dari generasi ke generasi selalu diriwayatkan. Setiap generasi pasti paham bahwa dulu ada raja yang lalim, raja yang zalim yang bernama Fir'aun. Dan untuk menegur kepongahan Fir'aun itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang mulia yang bernama Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah, bahkan sebelum Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ke muka bumi ini, Bani Israel sudah ada di Mesir. Sekarang pertanyaannya, mengapa bangsa Bani Israel ada di Mesir? Bukankah penduduk asli Mesir itu bukan Bani Israel? Bukankah penduduk Mesir yang asli adalah suku Kipti, penduduk asli Mesir, yaitu sukunya Fir'aun? Lalu kapan atau asal muasalnya Bani Israel ada di Mesir? Jawabannya adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan menteri, dijadikan pejabat tinggi di Mesir, maka Nabi Yusuf mengundang saudara-saudaranya untuk datang ke negeri Mesir. Sehingga dari keturunannya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini yang dijuluki Bani Israel ini, mereka beranak pinak turun-temurun hidup di Mesir. Semenjak itulah bangsa Bani Israel bertempat tinggal di negeri Mesir. Kemudian, mengapa Fir'aun itu benci kepada Bani Israel? Bukankah Bani Israel itu sudah menjadi suku yang menghuni negeri Mesir, beranak pinak di sana? Terus kenapa Fir'aun kok menyuruh menyembelihi bayi-bayi Bani Israel? Mengapa kebencian itu muncul? Itu perlu kita gali dulu. Apa sebabnya? Apa sebabnya Fir'aun itu sangat membenci Bani Israel? Ceritanya adalah pada waktu itu Fir'aun tertidur dan bermimpi. Dan dalam mimpinya itu Fir'aun melihat bahwa ada api yang merayap dari Baitul Maqdis Palestina menuju negeri Mesir. Jadi api ini berjalan dari Baitul Maqdis yang ada di timur di Palestina menuju ke barat ke arah Mesir. Kemudian api ini membakar seluruh rumah-rumah orang-orang Mesir, suku-suku Kipti, sukunya Fir'aun. Api ini datang melalap, melululantakkan bangunan-bangunannya Mesir, kecuali rumah-rumahnya Bani Israel yang tidak hangus, yang tidak terbakar. Rumah-rumah Bani Israel tidak hangus, tidak terbakar, tapi seluruh rumah-rumahnya bangsa Fir'aun Kipti hangus semuanya. Setelah itu Fir'aun terbangun. Terus Fir'aun ketakutan. Ada apa ini? Akhirnya Fir'aun mengumpulkan ahli nujum, mengumpulkan tukang sihir, mengumpulkan para peramal, para penasihat kerajaan, dikumpulkan semuanya. Kemudian Fir'aun menceritakan, aku bermimpi ada api dari timur, yaitu di Baitul Maqdis Palestina, merayap menuju ke barat ke arah Mesir, terus melululantakkan bangunan yang ada di Mesir. Semuanya hancur rata, kecuali rumah-rumahnya Bani Israel tidak ikut hangus. Ada apa ini? Akhirnya di antara ahli nujum
Di antara penasihat-penasihat kerajaan itu ada yang berkata, menakwili maksud mimpi itu dan mengatakan, wahai baginda Raja Fir'aun, itu pertanda bahwa Bani Israel ini nanti akan menguasai kerajaan, berusaha untuk mengkudeta dirimu, dan Bani Israel harus dihabisi. Ya, karena dari negeri Syam datang ke Mesir, menghancurkan Mesir, sedangkan rumah-rumah itu yang utuh, yang tidak terbakar, rumahnya Bani Israel. Berarti pelakunya adalah Bani Israel. Akhirnya setelah itu Fir'aun bertitah, seluruh bayi-bayi Bani Israel yang ada di Mesir harus dibunuh, disembelih semuanya, yang laki-laki. Nah, seluruh laki-laki, bayi laki-laki yang lahir dari rahim wanita Israiliyah atau Bani Israel harus disembelih semuanya. Akhirnya titah raja ini segera dieksekusi. Para tentara-tentara Mesir, tentara kerajaan ini keliling mencari. Kalau ada bayi lahir, bunuh. Bayi Bani Israel. Adapun bayinya bangsa Kipti, suku asli Mesir, bangsanya Fir'aun, nggak dibunuh. Yang dibunuh itu adalah bayi-bayi keturunan Bani Israel. Didatangi satu persatu. Kalau dengar ada wanita melahirkan bayi, langsung diambil, dibunuh. Yang laki-laki dibunuh semuanya. Yalah, lambat laun, tahun demi tahun berlalu, kita tahu bahwa bangsa Bani Israel itu menjadi budak-budak di Mesir, menjadi pembantu, menjadi pekerja di Mesir, yang mengerjakan pekerjaan ladangnya orang Mesir asli suku Kipti tadi itu. Sehingga lambat laun, orang yang bekerja Bani Israel ini semakin tua, mati. Sedangkan generasi berikutnya nggak ada, karena bayi laki-lakinya dibunuh semuanya. Akhirnya bingung juga Fir'aun ini sama para pemuka Mesir ini bingung. Ini kalau bayi dibunuh semuanya, nanti yang bekerja siapa? Karena orang-orang tua ini mati semuanya, nggak ada regenerasinya. Akhirnya terjadi perombakan undang-undang, diubah, yang aslinya harus dibunuh semuanya, sekarang agak menurun tensinya, dan Raja Fir'aun membuat peraturan baru bahwa setahun bayi Bani Israel dibiarkan hidup, tapi setahun berikutnya dibunuh semuanya yang laki-laki. Tahun berikutnya dibiarkan hidup, tahun setelahnya disembelih. Jadi diselang-seling, setahun dibunuh, setahun dibiarkan, setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Paling tidak membatasi laju perkembangan Bani Israel di tanah Mesir. Lah, Nabi Harun alaihi salam, saudaranya Nabi Musa, itu lahir pada tahun yang tidak ada penyembelihan bayi. Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, itu lahir di tahun di mana tidak ada penyembelihan. Sedangkan Nabi Musa itu lahir di tahun yang ada penyembelihan. Maka otomatis takut. Ibunya Nabi Musa ketakutan karena sudah mengandung lahiran, dan estimasi lahirnya itu pada tahun yang terjadi pembunuhan, terjadi pencarian dan pembunuhan bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki. Ibu Musa ketakutan, Ummu Musa ketakutan. Langsung Allah ilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam. Dan Allah ilhamkan kepadanya, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'i. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa. Fa idza khifti alaihi falqihi fil yammi. Kalau engkau takut diperiksa oleh tentara, diambil oleh tentara, maka letakkan anakmu di kotak dan alirkan ke sungai. Alirkan ke sungai Nil. Wala takhafi, dan jangan kamu takut. Wala tahzani, dan jangan berduka cita. Inna radduhu ilaiki, sungguhnya aku akan kembalikan bayi ini kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan anakmu ini menjadi rasul. Maka dalam riwayat, ketika datang tentara-tentara Mesir menginspeksi dan mencari sidak, mencari bayi-bayi laki-laki di tahun penyembelihan itu, maka Musa kecil ditaruh di kota, dialirkan ke sungai Nil sambil dikasih tali. Di kotaknya dikasih tali sambil jalan. Kalau ada tentara Mesir, maka dilepas, talinya diikat. Ya, diikat talinya. Kemudian ketika tentara Mesir pergi, ditarik lagi nih, kotak ini.
Kalau ada lagi dilepas lagi, diikat. Begitu seterusnya. Terus dalam riwayat dikatakan bahwa ibunya Nabi Musa ini kelupaan, tidak mengikat kotak itu. Akhirnya kotak itu berjalan. Ya, ketika berjalan maka Ummu Musa, ibunya Nabi Musa memerintahkan ukhtu Musa, yaitu saudarinya Nabi Musa, ikut mengamati kota itu kemana. Sampai akhirnya kota ini menepi di sebuah tempat yang itu dekat dengan istananya Fir'aun. Di situ tempat istrinya Fir'aun dan para dayang, para wanita-wanita istana mandi di tempat itu. Ketika melihat itu maka istrinya Fir'aun menyuruh pembantu-pembantunya untuk mengambil apa yang ada dalam kotak itu, mau dilihat. Ternyata setelah dilihat ternyata itu adalah jabang bayi. Dan istrinya Fir'aun namanya Asiyah binti Muzahim. Dicatat ya itu ya. Istrinya Fir'aun adalah Asiyah binti Muzahim. Dia ini melihat ini bayi, tahu ini bukan Bani Kipti, bukan bayi dari suku Kipti, bukan. Karena tahu parasnya kelihatan, warna kulitnya kelihatan, mungkin seperti itu. Tahu ini adalah bayinya Bani Israel. Tapi karena Asia ini mandul, gak punya anak. Entah yang mandul Fir'aunnya apa Asianya, intinya gak punya anak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam istrinya Fir'aun kecintaan kepada jabang bayi Israiliyah itu, Israili itu, atau bayi Israili itu, Bani Israel ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dikuasakan oleh Allah, wanita ini condong untuk sayang kepada jabang bayi ini. Akhirnya jabang bayi ini dibawa oleh istrinya Fir'aun kepada Fir'aun. Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 9, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walaka. Hei suamiku Fir'aun, biarkan bocah bayi ini, meskipun ini bayinya Bani Israel, jangan dibunuh. Bisa jadi ini nanti menjadi penyejuk pandangan bagi diri kita, penentram jiwa kita. Ini anak nanti akan menjadi penyejuk pandangan kita, jangan dibunuh. Aku akan merawatnya. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa an yanfa'ana. Semoga ini anak nanti bermanfaat bagi kita. Aw nattakhidahu walada, atau kita jadikan ini anak, kita anggap dia anak kita. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka nggak tahu bahwa bocah ini akan mempunyai masa depan yang akan mengubah sejarah. Apakah benar ucapannya istrinya Fir'aun ini? Jangan kau bunuh anak ini. Ini anak akan menjadi penyejuk pandangan bagi kita. Anak ini nanti bisa jadi akan bermanfaat bagi kita, dan kita akan ambil dia jadi anak. Sebenarnya omongannya istrinya Fir'aun ini benar. Nabi Musa itu bermanfaat bagi Fir'aun. Karena Nabi Musa ini menasihati Fir'aun, mendakwai Fir'aun agar tidak sombong, agar tidak mengaku Tuhan. Jadi benar ucapannya istrinya Fir'aun ini. Anak ini bermanfaat bagimu nanti, dan terbukti bermanfaat. Cuman Fir'aun gak mau. Akhirnya karena pada waktu kecil belum ada tanda yang aneh-aneh, Fir'aun setuju sama istrinya. Ini hebatnya wanita itu. Lelaki yang sekejam Fir'aun saja takluk kepada wanita. Dilobi sama wanita, takluk. Makanya itu wanita itu memang kelemahannya itulah kekuatannya. Jadi kelemahannya wanita itu justru kelemahannya itulah kekuatannya, itulah modalnya. Di antara modal kekuatan wanita adalah kelemahannya. Karena dengan kelemahan wanita itu orang menjadi iba, orang menjadi kesian, nggak tega. Lah justru kelemahannya wanita itulah kekuatannya. Maka Asia ini melobi Fir'aun dan berhasil. Kata Fir'aun, ya sudah, tidak apa-apa, jaga agar anak ini menjadi anak angkat kita. Maka senang Asia ini karena nggak punya anak, ini nemu bayi dirawat. Terus Nabi Musa bayi nangis karena dari tadi nggak nyusu. Maka seluruh wanita-wanita istana disuruh nyusui Musa. Tidak ada yang bisa, masih nangis, tidak mau. Akhirnya kabar ini sampai ke ke saudaranya Nabi Musa. Terus dikabarkan bahwa ada seorang ibu yang akan bisa menyusui jabang bayi yang ada di istana itu. Maka ibunya Nabi Musa datang ke situ, ternyata mau. Ketika Ummu Musa mengarahkan teteknya kepada bayi, langsung disambut oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa mau menyusui. Itu memang ibunya sendiri. Terus diam. Akhirnya senang. Ibunya atau istrinya Fir'aun senang dengan kejadian itu. Akhirnya ibunya Musa minta izin, sudah saya rawat saja di rumah saya, biar anak ini berkembang, nanti
biarkan dia kembali ke istana. Tapi sekarang biar saya rawat di rumah saya. Akhirnya apa yang terjadi? Asia binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun, mengizinkan jabang bayi ini, Musa kecil alaihissalam, dibawa oleh ibu kandungnya di rumahnya sendiri. Dikasih air susu dan seterusnya. Dan dikasih gaji dari istana. Subhanallah. Ini janjinya Allah. Coba jenengan lihat lagi dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kau bersedih wahai ibunya Musa. Jangan kau galau, jangan takut. Inna radduhu ilaiki. Aku akan kembalikan anakmu kepadamu. Dan itu janjinya Allah, dikembalikan dengan cara yang tidak diduga-duga sebelumnya. Orang-orang nggak tahu bahwa itu ya memang ibunya sendiri. Akhirnya Nabi Musa hidup dengan ibu kandungnya, disusui oleh ibu kandungnya, bahkan resmi itu digaji negara. Gak ada yang berani, karena ini kan anak angkatnya raja, dan seterusnya. Jadi singkat kata, Nabi Musa tumbuh berkembang gagah kuat ketika pemuda. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa itu dewasa, pemuda, syab, kuat, diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 15 sampai 16, wa dakhalal madinata ala khini ghaflatin min ahliha. Maka Nabi Musa masuk ke kotanya Fir'aun, kota Memphis ya kalau nggak salah namanya, kota Memphis yang ada kerajaan Fir'aun di sana itu. Masuk ke kota di saat penduduknya itu lengah, nggak tahu. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Di tengah kota Memphis itu Nabi Musa ketemu dua orang. Yang satu ini dari Bani Israel, yang satu dari Bani Kipti, bangsanya Fir'aun. Dua orang ini berantem. Dua orang ini berkelahi. Maka yang Bani Israel ini datang ke Nabi Musa. Ya, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwihi. Yang Bani Israel ini tahu karena Musa kan Bani Israel. Maka yang Bani Israel ini datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, Musa tolong aku disakiti oleh bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun ini. Maka Nabi Musa menolong, ya sesama Bani Israel ditolong sama Nabi Musa. Terus orang Kipti, bangsanya Fir'aun tadi, ditinju sama Nabi Musa, mati di tempat. Nah, Nabi Musa nggak niat membunuh sebenarnya, niat melerai dan membela saudaranya yang terdolimi gitu aja, nggak niat bunuh sebenarnya. Tapi ini mati karena ditinju sama Nabi Musa, mati nih bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun ini mati. Sukunya Fir'aun ini mati. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyesal dan mengatakan qala hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatannya syaitan. Innahu aduun, sungguhnya setan adalah musuh, mudhillun yang menyesatkan, mubin yang nyata. Kemudian Nabi Musa bertobat, sedih karena merasa membunuh nyawa tadi itu. Dan Nabi Musa berdoa, Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat dolim kepada diriku, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfaralahu, maka Allah ampuni dosanya Nabi Musa. Innahu wal ghafur rahim. Dan sungguhnya Allah maha mengampuni lagi maha penyayang. Ini Nabi Musa belum jadi rasul. Nabi Musa belum jadi rasul, belum dapat wahyu dari langit. Manusia biasa. Kemudian setelah membunuh itu, Nabi Musa otomatis ketakutan. Ini kalau tahu Fir'aun bahaya ini. Karena yang dibunuh itu sukunya Fir'aun. Apalagi sebelumnya sudah terjadi gesekan antar suku. Suku Kipti dengan suku Bani Israel. Ini selalu terjadi gesekan. Berdarah-darah. Apalagi ini Bani Israel membunuh Kipti. Pasti masalah ini. Maka Nabi Musa ketakutan. Fa'asbaha fil madinati khaifa. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 18-19. Al-Qasas 18-19. Fa'asbaha fil madinati khaifa, ketakutan Nabi Musa sambil menunggu apa yang terjadi ini. Di saat seperti itu, kemudian Nabi Musa berjalan sambil ketakutan. Ternyata orang yang kemarin ditolong Nabi Musa, Bani Israel, bertengkar lagi. Bertengkar lagi. Setelah bertengkar, minta tolong ke Nabi Musa lagi. Maka Nabi Musa mengatakan, innaka laghawiyyun mubin, kau ini orang tersesat. Orang Bani Israel itu malah disalahkan sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mendatanginya. Maka orang Bani Israel ketakutan melihat Musa itu. Maka orang yang dari Bani Israel mengatakan, ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Wahai Musa, apakah kau ingin membunuh aku seperti kemarin kamu membunuh bangsa Kipti?
Akhirnya orang-orang mendengar ucapan ini. Akhirnya orang-orang di kota Memphis itu tahu, bahwa kemarin yang membunuh suku Kipti yaitu Musa. Tersebar di mana-mana bahwa Musa membunuh bangsa Kipti itu. Nah, ini jahatnya Bani Israel. Pada hari sebelumnya dia bertengkar minta tolong Nabi Musa, ditolong Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa nggak sengaja membunuh nyawa. Besoknya yang membocorkan bahwa yang membunuh itu Nabi Musa, ya Bani Israel itu sendiri. Inilah termasuk bagaimana pembangkangan Bani Israel. Sudah ditolong, malah membalas kebaikannya Nabi Musa dengan kejelekan. Akhirnya orang-orang tahu, oh ternyata Musa yang membunuh bangsa Kipti kemarin itu, tersebar di mana-mana. Sampai akhirnya Nabi Musa ketakutan. Dan orang-orang, para tentara, para polisi, Fir'aun dan bala tentaranya sudah mendengar berita itu bahwa Musa ini telah membunuh suku Kipti. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa ketakutan, terus datang laki-laki. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati. Surat Al-Qasas ayat 20 sampai 21. Datang seorang laki-laki dari penjuru kota, datang ke Nabi Musa dan mengingatkan, wahai Musa, belum jadi nabi ya. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negara ini berkumpul, para pembesar kaum berkumpul ingin mencari dirimu dan menangkap, menghukummu. Segera engkau keluar. Ya, ingin membunuhmu mereka ini. Fahruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari negeri Mesir wahai Musa, aku termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Segera kau keluar. Akhirnya Nabi Musa ini masih pemuda, Nabi Musa ini belum tua, masih pemuda. Fa kharaja minha khaifa yatarqab. Maka Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir sambil di tengah jalan berdoa, Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu ya Allah. Dan kita tahu Fir'aun itu bengis, kejam, membunuh bayi, membunuh orang yang tidak sepemahaman, membunuh semua lawan politiknya, dibunuh semua sama Fir'aun. Dan punya penyihir-penyihir banyak. Dan dia menganggap ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini benar-benar rusak parah. Maka Nabi Musa dicari-cari, dikejar-kejar di seantero negeri Mesir, dicari Musa ini mana. Nabi Musa keluar. Keluar kemana? Keluar ke arah negeri Madian. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Surat Al-Qasas ayat 22. Ketika Nabi Musa berjalan menuju negeri Madian, Nabi Musa berdoa, ya Allah tunjuk